Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mulai memasuki KD 4.6. Masih pada bab 3, kita akan mulai mempelajari bagaimana cara menyusun teks cerpen. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang hendak kita capai. Di sini KD 4.6, kita akan mempelajari bagaimana mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Adapun indikatornya ada 3, yaitu menyusun peta konsep atau kerangka teks cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan, lalu menyusun teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Selanjutnya, menyusun teks cerpen berdasarkan kerangka dengan memerhatikan struktur teks dan kebahasaannya. Nah, sebelum kita menyusun teks cerpen, kita juga harus tahu bagian-bagian dari strukturnya. Yang pertama, yaitu orientasi, berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Biasanya terdiri dari pengenalan karakter dan arah yang menuju komplikasi atau konflik. Lalu, yang kedua adanya komplikasi yang terdapat kisah yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Nah, peristiwa ini biasanya berisi hal-hal yang terjadi entah itu dilakukan oleh tokoh utama atau dilakukan oleh antar tokoh. Jadi, peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh adanya interaksi antar tokoh. Yang selanjutnya resolusi, yaitu cerita bergerak seputar masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Biasanya di sini tokoh utama mulai mengarah menuju solusi. Dan yang terakhir yaitu koda. Di sini terdapat solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil, dan merupakan cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, keberhasilan yang dicapai ini tidak selalu berakhir bahagia. Ada pula kisah dalam sebuah cerita pendek yang akhirnya itu menyedihkan atau akhirnya gantung. Nah, mungkin keberhasilan di sini adalah poin di mana penulis bisa mengakhiri cerita hingga selesai. Di sini Ibu tampilkan salah satu contoh cerpen berjudul Anak Bermalasan. Kalian bisa lihat pada bagian orientasi, yaitu bagian penggambaran cerita atau peristiwa. Nah, pada kalimat pertama berbunyi, Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan, malas beraktivitas. Kalimat ini merupakan penggambaran awal cerita yang hendak diuraikan, yang tentunya berkaitan dengan aktivitas telah disebutkan. Sedangkan pada kalimat keduanya mulai tergambar lebih jelas. Berbunyi, ada yang hanya ingin rebahan di rumah, menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas, dan ada pula yang berencana berlibur. Nah, pada kalimat ketiganya disambung. Mulai muncul tokoh utama bernama Banu dan aktivitas yang dia lakukan. Nah, inilah merupakan bagian gambaran awal dari yang disebut orientasi. Selanjutnya bagian komplikasi, itu bagian munculnya konflik atau permasalahan atau boleh juga peristiwa. Nah, situasi yang terjadi di dalam dialog pada bagian komplikasi yaitu ketika Banu hendak dibangunkan oleh ibunya, akan tetapi ternyata Banu merasa enggan. Nah, pada bagian komplikasi ini kalian bisa lihat tidak selalu konflik atau permasalahan yang terjadi itu bersifat atau berskala besar gitu. Terkadang permasalahan kecil seperti Banu yang enggan dibangunkan itu juga enggan sekolah itu juga merupakan bagian dari masalah. Atau apapun yang selain masalah, misalnya peristiwa apa saja itu bisa masuk ke dalam bagian komplikasi. Intinya peristiwa yang merupakan bagian inti dari cerita. Ini kan inti ceritanya merupakan aktivitas. Dalam judul sendiri dikatakan bahwa aktivitasnya itu anak yang bermalasan. Ini merupakan aktivitas juga, tetapi aktivitas yang berbalikan dari aktivitas yang produktif, yaitu anak yang aktivitasnya itu hanya bermalasan. Nah, maka
karena sama sesuai dengan topik utamanya aktivitas, maka di bagian permasalahan pun yang diangkat itu masalah yang berkaitan dengan topik utama. Nah, di sini bisa kalian munculkan di bagian komplikasi. Lalu pada bagian resolusi nih, bagian yang mulai tokoh utamanya itu mulai mencari solusi dari permasalahan yang ada. Atau bukan hanya tokoh utama pun bisa tokoh lainnya mulai mencanangkan atau menyarankan solusi terhadap tokoh utama itu juga bisa di bagian resolusi. Nah, dalam hal ini ternyata tokoh Ibu Banu yang mulai mengarahkan kepada solusi. Nah, di sini berbunyi bahwa melihat kelakuan Banu, ibunya geram, hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Karena tadi berkaitan dengan Banu yang sifatnya pemalas, malas sekolah, jadi ibunya berusaha untuk mencari solusi. Nah, ternyata apa solusinya? Solusinya ibunya mencoba mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Nah, di sini dialognya juga dijelaskan. Nah, bagian terakhir yaitu bagian koda. Bagian yang merupakan akhir dari cerita. Cara penulis mengakhiri cerita atau bagian yang benar-benar menjadi solusi terakhir, itu solusi yang paling klimaks dari cerita. Di sini disebutkan bahwa dengan kejadian itu Banu tersadar dan mau berangkat ke sekolah walau terlambat. Nah, karena tadi Ibu Banu sudah mengarah kepada solusi yang mengajak Banu ke panti asuhan, dan pada akhirnya akibatnya Banu juga menjadi tersadar dan hingga dia mau berangkat ke sekolah. Kalian juga bisa memunculkan solusi yang klimaksnya atau solusi yang paling akhir gitu di bagian cerita ini. Mungkin itu saja langkah-langkah dalam menyusun teks cerpen. Dalam menyusun atau membuat teks cerpen memang kita harus mengetahui struktur atau bagian-bagian yang membangun teks cerpen. Nah, lalu Ibu harap kalian juga bisa mengerjakan LK6 dengan baik. Jangan lupa pada pertemuan berikutnya, pekan depan, akan ada penilaian harian ketiga. Nah, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, kuis 3 atau LK5, diharapkan segera mengumpulkan, karena jika tidak, kalian tidak bisa mengikuti penilaian harian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan atau telah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.